Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sudah lama sekali nggak upload video di channel ini dan alhamdulillah dapat rezeki ya, dapat satu kit, lebih tepatnya beli. Nah, langsung kita buka aja. Jadi ini tuh Yaris WRC dari Yika, replika dari Tamiya. Nah, yang replika ini, versi replika ini seperti biasa dari Yika itu ada suspensinya. Nah, ini kita buka. Set. Terus FYI, stiker-stiker sponsor ini juga sedikit diplesetkan gitu ya, biar nggak plek-plek. Mungkin dari Yika juga sadar diri, nggak ada nyponsor di situ, gitu ya. Kita buat lucu-lucuan. Nah, kita susun, kita cek kelengkapan part-partnya. Oke, kita tata di atas cutting mat. Oke, kita cek satu persatu lalu kita potong-potong. Cek. Nah, cek, cek, cek. Oke. Sekarang kita pasang bodi mobilnya dari bumper depan. Terus ini ada tulisan Made in China 2023 for WD Toys. Jadi ini tuh produksi tahun 2023. Plastiknya cukup kuat. Bagus warna putihnya. Pengerjaan juga halus. Nah, seperti ini dari samping. Nah, ini dari belakang untuk sayap dan bodi belakangnya. Kita percepat biar cepat selesai dan teman-teman juga tidak bosan. Nah, seperti ini bodinya. Bodi yang sudah jadi. Nah, putih, bersih. Nah, pokoknya pasti keren nih kalau jadi. Oke, selanjutnya kita kumpulkan part-partnya yang sudah terpotong dan juga part-part kecil lainnya yang rawan hilang kalau tidak segera dikumpulkan gitu ya. Nah, pasti lebih banyak isinya. Terus kita dapat kunci pas untuk masang suspensi nanti. Nah, ini sasisnya. Sasisnya itu MA sasis versi Yika yang sudah dimodifikasi, ada suspensinya. Nah, kita pasang terminal, kita pasang satu persatu dan videonya kita percepat saja. Untuk di MA chassis itu ya, kalau teman-teman belum tahu, ada yang belum tahu, jadi di setiap terminal itu kan ada tembaga, itu ada pengganjalnya dari plastik untuk memperkuat si tembaga. Nah, kemudian ini dinamonya, dinamo berlubang tengah double shaft dan kita pasang. Nah, kayak gini penampakannya, ser gitu. Nah, oke, kemudian kita pasang untuk switch on off nya, dicek dulu karena kecil, baru dipasang dulu, baru bisa dipasang nanti dinamonya berada di atasnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya metode lain, silahkan isikan di kolom komentar. Nah, kalau switch sudah terpasang, kemudian kita pasang dudukan dinamo untuk mengaitkan dinamo ke bodi agar nanti bisa kencang dan tidak terlepas gitu ya. Oke, seperti ini kita pasangkan, cek, dah. Nah, perlu hati-hati juga agar nanti switchnya itu tidak terlepas. Nah, karena sedikit agak susah ya kalau belum terbiasa atau baru pertama kali, kayak model saya itu baru pertama kali ngerakitnya yang model MA chassis gitu ya. Kalau sebelumnya yang dari Yika Shooting Star itu kemarin kita bongkar, saya tuh bongkar, kok rasanya menantang, ya sudah ada rezeki beli baru Yika yang Yaris. Jarang-jarang ada replika yang versi real car. Nah, kita pasang gearnya, jangan lupa dikasih pelumas terlebih dahulu biar nggak seret. Kemudian kita pasang
kita masukkan, cek gearnya. Nah kalau sudah dicek, jadi gearnya ini sangat padat sekali ya, ada satu shaft mirip kalau konstruksi di MA chassis itu mirip di crash gear gitu ya, pakai penghubungnya tuh gear besar seperti itu. Nah kalau sudah, oke, pasang selanjutnya udah jadi. Kita percepat untuk pemasangannya. Masih sama, jadi antara kanan dan kiri itu sisinya berbeda ya. Kalau kemungkinan kalau sisinya sama nanti bakalan putarannya bakalan sama antara ban depan dan belakang. Nah ini yang paling sulit kita pasang ketika pemasangan suspensi. Nah caranya seperti ini. Jadi kita pasang dulu armnya. Jadi suspensinya itu ada arm, kemudian kita masukkan as suspensinya. Setelah as suspensi masuk, baru kita masukkan spiralnya, pernya. Baru setelah per itu ada pengunci per. Setelah pengunci per itu yang terakhir itu adalah bautnya. Nah semua sisi sama, dipasangkan dulu, ditaruh dulu dalam didudukan atau yang bentuknya kayak kotak-kotak itu arm, terus kemudian asnya dimasukkan dari bawah. Setelah as pernya itu dari bawah, baru dimasukkan per. Terus ada di situ ada bulat-bulat itu yang mirip bearing, itu merupakan pengunci dari pernya. Nah kemudian ditutup, dikunci dengan baut. Nah baut itu yang paling terakhir, dan baut ini nanti fungsinya juga sebagai pengatur kekerasan atau keempukan dari suspensi ini. Kalau pengen keras berarti dipentokin sampai ke bawah, kalau pengen lembut berarti agak naik ke atas gitu ya posisi bautnya. Terus hati-hati karena part-partnya cukup kecil, jadi teman-teman harap berhati-hati biar tidak lompat terus nanti hilang. Nah, perlu sangat hati-hati sekali. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini untuk menyajikan tayangan terkait mobil Mini 4WD, baik itu dari Tamiya ataupun dari merek-merek lain yang unik-unik gitu ya, biar nanti channel ini bisa memperbarui inventarisnya untuk menghasilkan gambar-gambar yang jernih dan juga konten-konten yang lebih menarik dan juga informatif lainnya. Ya ini pemasangannya seperti ini, masih pakai tangan, belum punya robot. Oke, terus nah pakai tangan dulu tidak apa-apa, terus nanti baru dikencangkan pakai kunci hadiah dari Zika. Oh iya, untuk pemasangan itu setelah tadi gear-gearnya dipasang, saya lepas kembali biar nggak jatuh. Terus kita pasang lagi setelah selesai pemasangan suspensi. Masang suspensi 4 ini rumit sekali, atau suspensi ini juga terlihat kurang rapi kalau misalkan pakai body Tamiya yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau untuk body real car kayak semacam Toyota Yaris itu pasti ketutup, jadi nggak kelihatan. Beda kalau yang shooting star kemarin kan terlihat meringis gitu ya, panjang lurus gitu. Nah velgnya sendiri begini, beda dengan velg yang dari Tamiya untuk yang versi Gazoo Racing Toyota. Nah terus sebelum kita tutup, kita pasangkan dulu pelumasnya. Nah setelah pelumas selesai melumasi setiap gigi, nah kita pasang tutup gearboxnya. Dan kali ini saya tuh pakai metode agak aneh, yaitu masang as rodanya terlebih dahulu sebelum masang velgnya terlebih dahulu. Nah
Mungkin ini juga terlihat lucu atau metode yang aneh menurut teman-teman. Silahkan komen di bawah kalau ini aneh, silahkan komen juga kalau ini lucu atau dihujat gitu ya. Nah, oke, setelah terpasang baru kita pasang velgnya terlebih dahulu. Dan untuk jika ini velgnya harus hati-hati ya, kalau misalkan kepleset sedikit aja nanti tuh agak meleot. Meleotnya itu kalau pecahnya sih enggak, dia tuh kayak model plastik leleh gitu kalau misalkan meleot gitu. Nah, sekarang ban cukup bagus juga, dari karet keras dan juga kencang nempel di velgnya, tidak kendor. Kita pasang satu persatu, putar-putar gini, satu persatu. Nah, kita cek untuk suspensinya. Nah, berfungsi dengan baik untuk depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, uniknya kalau misalkan yang sebelah kiri itu naik, yang sebelah kanannya itu diem, nggak ngikutin miring kayak gitu. Nah, ya kayak model mobil asli juga, nggak begitu kelihatan miring. Kalau muternya ya sama-sama muter tapi tidak kelihatan ikut bergerak naik turun seperti itu. Nah, ini cocoknya tuh buat pajangan bagus atau dipakai buat ini bermain street mini 4WD yang orang yang lari dikejar-kejar, ngejar mobilnya. Selama ini saya juga belum pernah ngetes di trek Tamiya ataupun balapan. Pernah bikin dari kardus, nanti videonya teman-teman bisa lihat di Reels. Nanti saya kasih linknya di bawah ini di deskripsi ya. Nah, kita pasang baterainya. Nah, baterai Sony. Nanti lain waktu kita bikin video mengulas baterai Sony ini, seperti apa performanya. Nah, seperti ini, bisa berputar dengan ini. Nah, oke, kita matikan dan kemudian kita ganti ke yang berikutnya. Nah, kita kasih foto dulu mejeng. Nah, ini masang bagian pengereman belakang, terus pasang rollernya itu kita dapat 8, tapi bautnya itu ada 4. Mungkin ini adalah untuk cadangan ya. Nah, ini untuk stikernya, keren juga kita pasang. Kalau dari sisi tampilan cukup bagus. Nah, cuman yang sedikit merusak pemandangan itu adalah plesetan dari sponsor kayak yang Microsoft jadi Aerosoft, yang tadinya kotak jadinya bulat kayak gitu-gitu. Tapi ya cukup keren kalau jauh, dilihat dari jauh atau dia jadi pajangan. Sama tulisan Yaris yang di bawah itu jadi tulisan racing, R-nya kayak huruf huruf bersambung, lucu jadinya. Terus nah, ini juga untuk stikernya tuh sekalinya nempel harus nempel, nggak bisa dicabut kayak stiker Tamiya kayak gitu. Jadi harus pakai ini dulu, kita kalau masang di JK ini harus pakai air, dikasih sabun dulu biar nanti bisa digeser-geser. Kalau ini nggak bisa. Nah, pakai sabun, air yang pakai sabun saya juga belum nyoba. Takutnya nanti kalau teman-teman nyoba saya malah menyesatkan, malah nanti stikernya malah rusak gitu ya. Pokoknya hati-hati, pokoknya sekali nempel nggak bisa ditarik-tarik lagi. Kalau stiker Tamiya itu sekalipun nempel kita masih bisa tarik sebelum ditekan loh ya.
dengan catatannya seperti itu, masih bisa ditarik sebelum ditekan-tekan. Nah ya gini nih contohnya nih, Aerosoft Bullet itu tuh plesetan dari Microsoft, plesetan dari Microsoft. Nah ini penampakan dari samping, keren kan, dari samping kanan kiri. Nah seperti ini, terus bodi kanan bodi kiri, dan cukup detail juga. Garis-garis pintu dan garis-garis stripping atau serutnya itu juga digariskan di stikernya, jadi lebih kelihatan real gitu ya, lebih hidup. Nah seperti ini. Nah kurang lebih jadinya seperti ini untuk lampunya. Sebenarnya di video ini tuh kurang selesai sampai akhir, sampai penampakan akhir, karena mobilnya saya tinggal di rumah dan saya juga harus berangkat ke Jogja. Mungkin video sinematiknya kita susulkan, tapi di video ini ya mungkin cukup sampai di pemasangan stiker ini saja. Dan nanti teman-teman silahkan tinggalkan komentar untuk mengingatkan saya untuk membuat video versi sinematiknya, versi full stiker dan terpajangnya gitu. Dan semoga video ini membantu teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli jika yang Yaris, nanti saya taruh link di bawah. Terima kasih.